Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya dan teman kelompok saya Jessica Kristi Simatupang. Adapun artikel ilmiah yang kami kerjakan berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Duta Bahasa dengan menggunakan metode SAW dan Mora. Kata kunci yang kami muat adalah duta bahasa, metode SAW, metode Mora, dan sistem pendukung keputusan. Apa sih duta bahasa tersebut? Nah, duta bahasa adalah salah satu orang yang dilibatkan untuk membantu atau menjaga serta melestarikan bahasa serta mengambil bagian dalam membina, melindungi, dan juga melakukan pengembangan bahasa Indonesia. Sekaligus membantu pihak Balai Bahasa, khususnya di Sumatera Utara, dalam mensosialisasikan pentingnya bahasa Indonesia. Balai Bahasa, khususnya yang di Sumatera Utara, melakukan pemilihan duta bahasa Sumatera Utara yang dilakukan setiap 1 kali dalam 1 tahun. Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan pemilihan dalam pemilihan duta bahasa Sumatera Utara adalah dengan melakukan pemilihan secara subjektif, sehingga tahapan atau proses penilaian yang diberikan terhadap calon duta bahasa bisa saja tidak sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga hasil keputusan bisa dikatakan tidak memuaskan bagi para calon peserta atau peserta duta bahasa. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk meningkatkan dan menghasilkan keputusan yang akurat dan memuaskan. Nah, apa sih sistem pendukung keputusan itu? Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan. Salah satu bentuk ataupun tujuan daripada sistem pendukung keputusan adalah memberikan solusi terhadap setiap permasalahan serta menghasilkan suatu keputusan yang baik dan yang benar. Dalam sistem pendukung keputusan dapat mempermudah dalam menentukan keputusan dengan hasil yang terbaik. Dalam sistem pendukung keputusan juga banyak metode yang bisa digunakan. Di antaranya adalah metode SAW dan metode Mora. Metode SAW dan metode Mora adalah metode yang digunakan kami sebagai penulis untuk menentukan perangkingan terhadap alternatif yang ada. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, menyimpulkan bahwa duta bahasa merupakan salah satu pengguna aktif dan setia pada aplikasi Instagram. Nah, duta bahasa menggunakan Instagram selain untuk berbagi informasi dan untuk berkomunikasi, duta bahasa juga memanfaatkan Instagram untuk membantu tugas dan perannya sebagai duta bahasa, yang dimana tugas dan peran duta bahasa adalah mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta membantu Balai Bahasa dalam upaya menjaga kelestarian bahasa pemersatu bangsa. Nah, sedangkan di Sumatera Utara sendiri, duta bahasa adalah seorang remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun yang menjadi wakil pada bidang tertentu. Tugasnya adalah mempromosikan bidang yang diwakilinya. Tidak hanya sebatas ucapan, tetapi juga melalui perilaku. Duta bahasa juga berperan untuk menyampaikan, membina, melindungi bahasa Indonesia dan membantu badan atau balai bahasa dalam upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer yang dapat membantu dalam pengambilan suatu keputusan
yang dapat mempermudah dalam pemecahan suatu masalah untuk pengambilan suatu keputusan terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, SPK ini bertujuan untuk memberikan informasi dan juga berupa solusi untuk melakukan pengambilan suatu keputusan dengan baik dan benar. Dengan adanya sistem pendukung keputusan, akan mempermudah di dalam menentukan suatu keputusan dengan hasil yang baik. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan metode multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau MORA, kami menemukan berbagai masalah, di mana masalahnya tidak serumit yang kami dapat karena langkah penyelesaiannya sangat mudah dan sangat membantu kami dalam memahami berbagai permasalahan dalam pemilihan duta bahasa. Kedua, metode penelitian. Nah, metode penelitian, kami menggunakan dua metode. Ya, pertama tadi metode SAW dan kedua metode MORA. Metode SAW atau metode Simple Adjective Weighting sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau X sesuatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut. XIJ sama dengan XIJ per maksimal XIJ jika J adalah atribut keuntungan atau benefit. Min XIJ per XIJ jika J adalah atribut biaya atau konstanta. Dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif I pada atribut CG I sama dengan 1. Kedua, metode MORA. Maaf tadi, FI sama dengan elemen N per J sama dengan 1 WJ RIJ. Nilai VI yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif I lebih terpilih. W sama dengan bobot atau kriteria, R sama dengan nilai dari setiap peserta untuk tiap kriteria. Dengan kata lain, antara bobot kriteria atau W dikalikan dengan semua nilai tiap peserta atau R untuk tiap kriteria dan dijumlahkan. Metode MORA, multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau MORA adalah multi-objective system, mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dalam perhitungan matematika yang kompleks. MORA diperkenalkan oleh Brauch dan Zavgash pada tahun 2006. Pada awalnya, metode ini diperkenalkan oleh Brauch pada tahun 2004 sebagai multi-objective optimization yang dapat digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan ekonomi, manajerial, dan konstruksi pada suatu perusahaan maupun proyek. Rumus metode MORA adalah sebagai berikut. Ini rumusnya adalah seperti di gambar. Ketiga, kita buat analisa dan pembahasan. Prosedur dalam pemilihan duta bahasa Sumut pada Balai Bahasa Sumatera Utara hanya berdasarkan kriteria tertentu sehingga hasil yang ditetapkan bersifat subjektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Balai Bahasa Sumatera Utara, proses pemilihan duta bahasa Sumut yang sedang berjalan saat ini pada Balai Bahasa Sumatera Utara dimulai dengan pendaftaran peserta, selanjutnya pengumuman hasil seleksi berkas. Setelah pengumuman hasil seleksi berkas, maka akan dilakukan proses seleksi wawancara. Kemudian pengumuman seleksi hasil wawancara, selanjutnya tes ujian kemahiran berbahasa Indonesia, lalu akan diumumkan 10 besar calon yang lolos ke tahap berikutnya.
Selanjutnya, 10 besar calon duta bahasa Sumut akan mengikuti proses karantina dan pada tahap terakhir akan diumumkan pemenang yang terpilih sebagai duta bahasa Sumut sebanyak 2 orang, yakni 1 putra dan 1 putri yang dipilih langsung oleh para dewan juri duta bahasa Sumut. Kami menggunakan data 2019. Jadi di sini duta bahasa Sumut 2019. Nah, selanjutnya agar proses pemilihan duta bahasa Sumut dapat dilakukan dengan lebih akurat serta dapat bersifat objektif, maka diperlukan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu mempermudah dalam melakukan pemilihan duta bahasa Sumut. Salah satu metode dalam sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk pemilihan duta bahasa Sumut yaitu dengan menggunakan metode SAW dan metode Mora. Metode Mora berikut ini, contohnya adalah seperti tabel, kita buat 5 nama alternatif dan kita buat juga kriteria dan bobot yang ditentukan oleh Badan Bahasa Sumatera Utara. Kita kasih kode C1 etika sebagai kriterianya, C2 kriteria wawasan kebangsaan, C3 kriterianya prestasi, kode C4 kriterianya umur. Nah, bobotnya di sini kita ambil 10% untuk etika, 30% untuk wawasan kebangsaan, 20% untuk prestasi, dan 40% untuk umur. Nah, kita masukkan ke matriks keputusan alternatif A1, A2, A3, A4, A5, C1, C2, C3, C4 dan C4. Nah, setelah itu kita masukkan matriks keputusan metode Mora. Itu diambil dari C1, X ini, isi dari X ini diambil dari C1, A1, C2, A1, C3, A1, C4, A1, dan seterusnya. Nah, kita lakukan normalisasi matriks. C1 sama dengan 3/2 tambah 3/2 tambah 3/2 tambah 3/2 tambah 3/2. Akar. Sama dengan akar dari 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Sama dengan akar dari 45 sama dengan 6,078. Nah, kita masukkan ke A11. 3/6,708 sama dengan 0,447. Begitu juga dengan seterusnya sampai A51. C2 kita masukkan juga nilainya sampai ke C4. Nah, setelah kita masukkan sampai ke C4, kita buat matriks normalisasi, yaitu nilai-nilai dari C1 sampai C4 tadi, yaitu antara A1 sampai A54. Setelah hasilnya dapat adalah matriks ternormalisasi, yaitu 0,44 tadi. Nah, kita masukkan ke tabel maksimum dan minimumnya. Setelah kita masukkan ke tabel maksimumnya, kita buat kembali tabel perangkingan. Itu untuk metode SAW. Metode Mora maksudnya. Selanjutnya metode SAW, kita buat matriks keputusannya seperti metode Mora tadi. Selanjutnya kita hitung nilai masing-masing alternatif seperti di layar. Selanjutnya kita masukkan proses perangkingan dan tabel perangkingan. Nah, kesimpulannya kesimpulan penelitian yang kami lakukan adalah dilakukannya penelitian dengan menerapkan metode Mora dan metode SAW dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan duta bahasa Sumut, maka dapat membantu pihak Balai Sumatera Utara dalam menentukan pemilihan duta bahasa Sumut. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode Mora dan metode SAW mendapatkan nilai perangkingan yang sama, A4 dan V4. Demikian untuk presentasi saya dari kelompok saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian saya, mungkin dalam teknik bicara maupun dalam
cara penyampaian saya yang mungkin kurang, mohon dimaafkan dan jika ada pertanyaan bisa dibuat di kolom komentar, nanti kalau ada kesempatan kita akan balas. Sekian dan terima kasih.